Oke, welcome back again to Puang Coding Channel. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial bikin aplikasi chatting real time. Nah, di video part 2 kemarin kita udah bikin login page-nya dengan React dan Auth0, terus backend-nya dengan Hasura, dan juga kita deploy backend-nya ke Heroku. Backend-nya udah siap ya kemarin. Nah, di part 3 ini kita akan bikin UI-nya ya. Kita akan nerusin UI dari yang part 2 kemarin. Source code dari part 2 kemarin udah saya upload ke GitHub. Kalian bisa langsung cek atau clone lagi aja. Hasil dari part 2 kemarin saya tandai dengan tag v0.1.0. Seperti biasa, kalian perlu membuka pongcoding.com karena di sini saya udah nyimpen segala macam snippet yang akan dipakai di tutorial ini ya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Nah, di part 3 ini ada 4 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah strukturisasi React Project. Kita akan breakdown mockup yang udah kita buat ini menjadi bentuk React komponen. Selanjutnya yang kedua adalah implementasi UI. Kita akan menggunakan material UI sebagai library-nya. Yang ketiga, kita akan koneksikan dengan GraphQL yang udah kita buat kemarin di Hasura. Dan di sini saya akan menggunakan Apollo sebagai kliennya. Dan yang terakhir kita akan langsung deploy ke Netlify sehingga aplikasinya bisa kita langsung akses secara online ya. Ada beberapa skill yang diperlukan untuk mengikuti tutorial ini sehingga kalian akan lebih paham lebih baik. Yang pertama adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Ini levelnya udah harus middle ya, karena di sini saya nggak akan ngejelasin basic-basicnya, apa itu margin top, apa itu markup, apa itu tag, dan basic-basic JavaScript kayak apa itu function, itu saya nggak akan jelasin lagi. Jadi kalian harus udah paham di sini. Dan yang kedua adalah React. Di sini basic aja. Kalian harus udah paham gimana cara kerjanya React, apa itu functional komponen, dan lain-lain ya. Dan yang ketiga mungkin GraphQL, tapi ini opsional aja. Karena walaupun kalian belum paham sama sekali GraphQL, dengan mengikuti tutorial ini kalian bakal dapat gambaran apa itu GraphQL dan cara kerjanya. Project structure yang saya pakai di sini nggak akan ribet-ribet banget, nggak akan overcomplicated. Di sini saya bakal cuma nambahin 2 folder dari yang udah ada. Itu adalah folder komponen dan folder page. Dimana page ini isinya adalah halaman-halaman ya. Karena kita cuman punya satu halaman, kita sebut aja main. Main ini adalah halaman utama yang ini, halaman jendela chat yang utama, dan kita nggak bakal punya halaman lain di sini. Nah, yang kedua adalah komponen. Komponen ini adalah presentation layer, di mana isinya hanyalah React Functional Component yang akan menerima data dalam bentuk props dan ngerender HTML ya, ngerender UI-nya. Jadi di komponen sini nggak bakal ada fetching data atau logic yang complicated. Semua logic yang complicated dan fetching data ada di sini ya. Oke, selanjutnya naming convention yang akan saya pakai adalah naming convention-nya dari Airbnb sini yang ada di GitHub. Menggunakan Pascal case ya untuk komponen dan juga untuk foldernya. Jadi kalau nama foldernya adalah merupakan nama dari React komponen, maka foldernya juga menggunakan Pascal case. Kayak gini, footer. Oke, makanya di sini saya juga udah pakai Pascal case ya. Main, contact, message. Ini semuanya udah Pascal case karena ini merupakan React functional component. Oke, sekarang kita balik lagi ke codingan yang kemarin kita udah buat. Supaya lebih enak, di sini kita bakal pakai extension yang namanya Prettier. Gunanya adalah untuk mengformat kode supaya kodenya rapi ya. Jadi ketika nanti di save, kodenya langsung auto rapi. Ini kalau belum diinstal, silahkan diinstal dulu. Nah, kalau udah diinstal, kita bikin folder baru. Namanya di sini VS Code. Terus settings.json. Nah, untuk settingannya kita bisa lihat di sini. pongcoding.com. Nah, kita paste aja di sini. Nah, kita bisa coba format dokumen kayak gini. Dia langsung rapi ya. Kita coba acak-acak lagi. Nah, dia langsung rapi. Ketika di save, dia langsung rapi.
Oke, berarti ini tandanya Prettier-nya udah jalan. Nah, lanjutnya kita akan install Material UI. Alasan saya mau pakai Material UI karena adalah dia sudah punya drawer kayak gini. Dimana si drawernya ini udah responsif. Jadi kalau kita buka, nah jadi kalau kita kecilin gini dia udah responsif. Ini akan memudahkan kita banget untuk mengimplementasi mockup yang udah kita buat kemarin. Jadi ini adalah user listnya dan di sini adalah jendela chatnya. Kalau dikecilin, user listnya jadi ada di sini, expandable panelnya. Nah untuk si Material UI ini saya udah buat juga snippet untuk installnya di pongcoding.com. Jadi kita masuk ke pongcoding.com, kita copy dari sini. Nah masuk lagi ke Visual Studio Code-nya, paste. Kita lagi copy paste lagi. Ada dua, Material UI Core dan Material UI Icon. Nah selanjutnya kita akan nyimpen iconnya ini, icon CSS-nya ke index.html. Index.html public index.html, kita simpan aja di sini, kita paste. Kita akan coba si Material UI ini dengan cara kita coba ubah login buttonnya pakai login button dari Material UI. Kita ganti pakai B gede button. Nah ini udah ada ya autocomplete-nya, kita klik aja. Nah kayak gini, kita cek. Harus di refresh. Oh iya, projectnya kita up dulu, npm start. Kita tambahin extra variable ya, color primary. Nah sekarang kita cek lagi sini. Nah ini udah buttonnya udah berubah ya, ini adalah buttonnya dari si Material UI. Oke, sekarang kita lanjut ke, nah kita akan buat ini page main index.js. Ini kita copy aja yang nomor 4 ini, copy. Kita akan buat skeletonnya untuk chat window. Nah sini kita buat folder baru, namanya page. Di dalamnya ada main. Nah di main ini ada index.js. Nah, index.js kita paste di sini. Setelah itu kita akan gunakan si komponen ini, komponen main ini. Kita akan panggil dari app.js. Nah untuk sementara, untuk ngetesnya biar gampang, kita gini aja, if true return main. Ini enter. Oke. Nah kayak gini. Ini untuk sementara aja ya, untuk ngetes. Jadi kode ini nggak akan keeksekusi karena kita di sini langsung nge-return main komponen. Nah ini udah jadi ya, walaupun agak berantakan, tapi udah kebayang lah. Selanjutnya kita akan fix si message box ini. Kita akan pindahin ke bawah. Kita buka index.css. Nah ini
lalu HTML, body, dan root kita kasih hey 100%. Nah ini udah ke bawah ya si input message-nya. Ini kalau kita inspect element jadi mobile version, kita kecilin. Nah ini udah jalan ya. Oke, selanjutnya saya akan jelasin sedikit codingannya. Ya, di index.js ini sebenarnya template yang saya pakai adalah template yang dari sini. Ya, dari si material UI ini. Saya edit dikit, kayak saya hapus si left panel ini. Saya juga hapus si kontennya, terus di bawahnya saya tambahin aja input teks untuk masukin pesan ya. Dan ininya juga saya ganti warnanya. Dan udah itu aja. Nah ini untuk semua style sheet-nya atau CSS-nya itu disimpan di dalam sini ya. Make style ini. Nah ini. Untuk cara manggilnya misalnya kita mau manggil contoh ini chat footer, ini CSS-nya, kita tinggal panggil aja si kelas ini dot chat footer. Kita panggil di sini contohnya kelas dot chat footer. Nah kayak gini cara manggilnya ya. Nah ini salah satu cara bikin styling di material UI, tapi nggak mesti kayak gini sih. Sebenarnya kita bisa pakai cara yang lain juga, kayak bisa bikin CSS file di dalam folder sini, langsung kita import ke sini juga bisa. Tapi karena template-nya pakai cara yang seperti ini, ya udah kita ngikutin aja dulu. Selanjutnya kita akan membuat message bubble. Message bubble itu adalah pesan ini, bubble-nya, lalu avatarnya dan juga timestamp-nya. Nah, saya udah buat di sini komponen message bubble index.js. Ini kita copy aja. Lalu kita buat dengan path folder yang sama di Visual Studio Code-nya. Komponen message bubble index.js, kita paste di sini. Nah setelah itu message bubble ini akan kita import dari main komponen. Jadi yang ini page main index yang udah kita buat sebelumnya. Nah ini ada tulisan pesan di sini, kita hapus. Kita import message bubble ini. Penting ya untuk tadi ngeklik suggestion-nya, karena kalau kita nggak pakai ngeklik itu nanti message bubble-nya nggak akan otomatis terimport di sini. Dan ini wajib banget harus terimport di sini. Kalau nggak akan jalan. Oke. Message bubble. Dan kita lihat message bubble ini punya beberapa props. Ini ada isme. Isme itu menandakan kalau pesannya dikirim dari kita sendiri, dan message-nya. Message-nya ini isinya ada message dan created at. Kita akan melakukan dummy dulu. Isme-nya false. Lalu message-nya kita masukkan objek pesan. Ini contoh dummy message. Kita save dulu dan kita lihat perubahannya. Ya ini udah muncul ya. Ini contoh dummy message. Kalau kita buat lagi, yang di sini isme-nya true dari saya.
Ya, kayak gini. Oh ya, ini timestampnya nggak ada karena kita nggak supply, jadi kita supply created at sel kayak gini. Created at-nya kita supply. Oops. Nah, ini udah muncul ya timestampnya. Nah, berarti ini kita udah tinggal fetching data yang real nanti dari backend. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan bagian di sini kontaknya atau user listnya. Kita akan selesaikan dulu UI-nya sebelum koneksi data ke GraphQL ya. Kita balik lagi ke sini, Pongcoding. Nah, ini komponen contact list index.js. Ini kita copy lagi dan kita buat file sesuai dengan path-nya. Kita buat di bawah folder komponen ya, contact list index.js. Nah, di index.js ini kita paste yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan panggil si contact list ini dari main komponen. Nah, ini di sini. Main, kita cari bagian kontak. Nah, ini kontak di sini. Ini kita hapus saja. Kita ganti jadi kontak list. Enter. Kita lihat propsnya. Propsnya ini dia nerima objek user, di mana objek user mempunyai ID, image, dan name. Kita dummy dulu aja. User. Mungkin ID-nya nggak perlu diisi dulu. Name aja. Name. Image. Nah, untuk image kita cari aja dari Google ya. Save. Kalau kita lihat, nah ini udah muncul ya. Ada avatar sama name-nya. Nah, karena UI-nya ini udah jadi ya, sekarang kita waktunya untuk mengkoneksikan UI-nya ini dengan backend-nya. Backend yang di Hasura udah kemarin kita buat. Di sini saya akan menggunakan library Apollo Client ya. Apollo Client ini adalah GraphQL client yang bisa kita pakai di React, Angular, dan framework-framework lain. Oke, kita langsung balik lagi ke pongcoding.com. Di sini saya udah buat snippet-nya. Pertama, install Apollo GraphQL client-nya, dan yang kedua adalah kita perlu install subscription transport WebSocket link. Jadi yang kedua ini adalah untuk menginstal library WebSocket-nya ya, karena kita akan pakai GraphQL subscription yang real time itu. Oke, langsung kita copy aja dua-duanya. Kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke app.js. Di sini kita akan masukin kode untuk Apollo-nya. Ini kita hapus dulu ya. If true. Nah, kita balik lagi ke pongcoding.com. Ada dua section di sini. Yang pertama untuk importnya, yang kedua real code-nya. Untuk code ini memang agak panjang dan nanti saya akan jelasin. Ini kita copy dulu atau ya. Oops. Kita paste di bagian import sini. Lalu kita copy kodenya yang ini.
Kita simpen di antara ini get ID token claims dengan return, kita simpen di antara keduanya. Kayak gini. Save. Lalu selanjutnya kita masukin Apollo provider dengan parameter client. Dan kode yang di bawahnya ini kita pindahin ke atas. Kita cut. Kita masukin ke sini, save. Ini token is not defined. Kita buat dulu state token ya. Const token set token use state. Oke. Kita import dulu state-nya. Nah, kita set tokennya dari out0 metode ini, get ID token claims. Karena kita kemarin udah tahu bahwa si tokennya itu dari underscore raw ya. Set token. Nah. Oke, tokennya udah di set. Selanjutnya di sini saya akan ngejelasin kode yang baru kita masukin tadi ya, tentang Apollo tadi. Nah, Apollo provider ini mirip banget dengan React Context Provider. Jadi di sini kita masukkan variabel client ke dalam konteks. Dan tujuannya kita memasukkan variabel client ini ke dalam konteks adalah karena kita ingin semua komponen yang ada di dalam sini beserta anak cucunya menggunakan config GraphQL yang sama, dari mulai URL-nya, behavior-nya, error handling-nya, dan lain-lain. Dan kita handling itu semua di dalam variabel client ini. Nah, sekarang kita cek apa isi variabel client ini. Nah, variabel client ini merupakan initialization dari Apollo client di sini, di mana case-nya menggunakan in-memory case, di mana in-memory case ini adalah default case-nya untuk Apollo. Jadi sebenarnya Apollo ini bisa menyimpan result dari GraphQL query di memory. Tapi karena kita belum perlu itu, kita pakai yang default aja dulu, kita belum perlu konfigurasi case yang advance. Nah, untuk link ini merupakan endpoint yang akan dipakai di aplikasi kita ini beserta default behavior-nya. Di sini saya pakai outlink dan split link. Kalau kita cek outlink, nah ini outlink ini adalah tempat kita menyimpan token dari out0. Jadi kalau kita lihat kodenya di sini udah jelas ya. Outlink ini fungsinya adalah untuk menginjek token ke dalam header. Jadi nanti setiap request yang dibuat oleh React App ini di komponen manapun akan menggunakan token yang udah di set di sini. Nah, selanjutnya split link. Split link ini adalah kombinasi dari dua endpoint yang bakal kita pakai. Kenapa pakai dua? Karena URL untuk query dan URL untuk subscription itu protokolnya beda ya. Jadi kalau protokol URL untuk query menggunakan HTTPS, sedangkan protokol untuk subscription menggunakan WSS. Selain itu, Apollo object yang digunakan juga beda. Nah, di split function ini logikanya sederhana aja ya. Jadi kalau dia operationnya adalah subscription, kita akan menggunakan WS-link. Kalau bukan, kita akan menggunakan HTTP link. Nah, si WS-link ini adalah WebSocket link, di mana dia punya URL sendiri dan connection param yang berbeda ya. Karena dia WebSocket, jadi kita harus inject ulang lagi si authorization header-nya di sini. Nah, kalau untuk HTTP link kita cukup masukkan URL-nya di sini aja ya. Kita nggak usah konfigurasi ulang lagi si header-nya karena sebenarnya udah di-handle sama si outlink ini. Jadi outlink ini sebenarnya berlaku global untuk semua link. Kalau kita pakai multi GraphQL endpoint, si header-nya ini udah otomatis langsung ke inject, kecuali untuk yang tipenya WebSocket link. Sekarang kita lanjut lagi ke apps-nya. Nah, karena URL-nya di sini kita menggunakan environment variable ya, kita harus bikin .env.
Kita bikin new file di root.env. Sebenarnya saya udah buat juga .env snippetnya di pongcoding.com. Kalian bisa tinggal copy paste aja sini, copy paste ya, paste di sini. Nah, ini URL-nya untuk lokal masih betul. Ini GraphQL endpoint-nya harus kalian sesuaikan dengan punya kalian. GraphQL WebSocket-nya juga harus kalian sesuaikan. Domain juga sama, harus sesuaikan. Jadi kalau kita buka index, bentar saya close dulu biar bersih. Nah, jadi kalau kita buka index.js di sini ya, di src index.js yang ini, kita akan menemukan hard-coded hasil dari codingan part 2 kemarin ya. Ini harus kita ubah biar lebih rapi. Domainnya jadi pakai domain di environment variable sini biar lebih mudah untuk konfigurasinya nanti ke depannya. Oke, kita ubah sekarang depannya pakai process.env.save. Client ID-nya juga kita ubah sini, process.env.client ID. Oke, ini udah looks good. Nah, ini harus pakai konfigurasi kalian sendiri ya, yang udah kalian buat di video part 2, karena ini bakal beda, semuanya bakal beda, kecuali yang localhost 3000 aja bakal sama. Karena kita udah buat env yang baru, kita perlu nge-restart React app-nya. Ini kita terminate dulu, Ctrl C, lalu kita npm start lagi. Nah, sekarang kita lihat apps-nya apa jalan atau nggak jalan. Oke, cannot read property raw of undefined. Kita balik lagi codingannya. Ini ada di app.js line 26. Ini line 26. Oh, jadi responnya ini undefined. Ini kemungkinan karena usernya udah expire ya. Jadi ketika dia belum login atau sudah expire, dia jadi undefined. Kita tambahin aja if di sini kayak gini. Oke, kita save. Nah, ya udah jalan lagi. Kita coba login lagi. Oke, kayaknya dia udah otomatis login. Ya, sekarang dia udah login ya. Nah, di sini kita lihat ada main is defined. Oh iya. Karena kita belum memanggil komponen main, ini belum digunakan, kita perlu masukin main sekarang di sini, di dalam Apollo Provider. Ingatnya, semua komponen yang ingin kita panggil itu harus berada di dalam Apollo Provider, terutama yang membutuhkan GraphQL query. Kita pakai, nah kita akan membuat kondisi jika dia sudah authenticated atau jika dia sudah login is authenticated. Kita ambil dari hooknya out0. Jika dia sini, jika dia authenticated, maka kita masukkan main. Jika dia belum authenticated, kita masukkan halaman login page. Nah, jika dia authenticated, dia akan ngerender main yang udah kita buat sebelumnya. Dan jika dia tidak authenticated, kita akan masukkan halaman login ini. Kita save biar jadi rapi. Oh, masih ada error di main index.js, list is defined but never used. Main index, oh ya, ini kita hapus dulu biar errornya bersih. Nah, sekarang udah bersih.
Ini juga udah benar. Oh ya, ini logout buttonnya mungkin kita bisa hapus saja. Logout buttonnya. Nah, logoutnya jadi never use. Kita hapus juga dari React Hook. Nah, di sini logoutnya kita hapus. Oke. Nah, ini sekilas sudah terlihat oke ya. Sekarang kita coba refresh. Nah, sekilas ada seperti delay di halaman login dengan halaman ini main screen-nya itu karena Auth0 membutuhkan waktu untuk melakukan fetching data. Kita harus tambahin di sini loading is loading. Jika dia masih loading, artinya Auth0 masih melakukan authentication ke server, kita tampilin aja spinner is loading. Kita tampilin aja spinner. Nah, kayak gini. Kita save. Kita lihat hasilnya. Kita refresh aja. Nah, ini. Ketika dia melakukan authentication proses, dia akan memunculkan spinner. Tapi ketika ya udah selesai, dia akan memunculkan main screen. Oke, ini udah terlihat bagus ya. Tinggal kita, tugas selanjutnya adalah mengkoneksikan si UI yang udah kita buat ini ke GraphQL atau backend yang udah kita buat di video part 2. Dari contact list-nya, message-nya, terus insert message-nya juga akan kita koneksikan nanti di part 3B ya. Karena video ini udah terlalu panjang sih menurut saya, nggak terlalu bagus juga. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk part 3A ini. Di part 3B kita akan mengkoneksikan si message ini, semua UI komponen yang ada di sini dengan GraphQL. Segitu dulu aja untuk part ini. See you in the next video. Bye.